Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga tetap semangat dalam menjalani hari-harinya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadira Fira Ashifa dengan NIM 2410861004. Saya dari Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini saya akan menceritakan sesuatu yang menarik untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sosial dengan dosen pengampu Ibu Elvarona Ningrum. Nah, saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang berkaitan dengan perubahan sosial yang saya alami dari saya kecil hingga saat ini. Nah, omong-omong soal perubahan sosial, teman-teman yang dari jurusan IPS di SMA-nya pasti udah pernah belajar dong tentang perubahan sosial ini. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu nih, apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial itu adalah suatu proses di mana telah terjadi pergeseran atau transformasi dalam suatu struktur, pola, dan nilai-nilai yang ada di dalam suatu masyarakat. Perubahan ini mencakup pada berbagai aspek kehidupan seperti norma sosial, kebiasaan, pola pikir, lembaga, serta sistem sosial. Ada beberapa konsep dari perubahan sosial ini seperti evolusi sosial, revolusi sosial, modernisasi, globalisasi, urbanisasi, dan juga difusi inovasi. Nah, saya akan menceritakan pengalaman saya yang berkaitan dengan salah satu konsep perubahan sosial ini, yaitu adalah modernisasi. Modernisasi itu sendiri adalah suatu proses di mana masyarakat itu mengadopsi pola dan teknologi yang lebih modern, yang seringkali itu terkait dengan industrialisasi, urbanisasi, dan juga perubahan di dalam cara hidup yang lebih rasional dan juga sekuler. Saya akan mengambil contoh dari pengalaman saya yang berkaitan dengan modernisasi ini. Yang pertama itu adalah penerapan teknologi dalam pendidikan. Dulu saat saya SD, guru selalu menjelaskan pelajaran itu dengan cara dituliskan di papan tulis atau membuatkan catatan dengan cara didiktekan pada murid-muridnya. Dan juga gak jarang guru-guru saya di SD itu juga menggunakan alat peraga dalam menjelaskan pelajaran. Nah, alat peraga itu sendiri itu seperti ini. Nah, dengan metode pembelajaran seperti ini, saya tuh merasa lebih mudah menangkap pelajaran yang dijelaskan oleh guru saya saat itu. Dan juga karena alat peraga yang warna-warni itu membuat saya lebih mudah untuk mengingat penjelasan dari guru saya. Biasanya alat peraga ini dipajang di dinding kelas agar kita bisa sering mengulang-ulang pelajaran yang sebelumnya itu telah dijelaskan oleh guru. Tapi saat ulangan harian, alat peraga ini biasanya disimpan atau ditutup supaya tidak ada yang bisa mencontek. Nah, perubahan yang saya rasakan saat ini adalah sekolah-sekolah dan universitas yang mulai menggunakan teknologi seperti komputer, proyektor, dan juga platform pembelajaran daring untuk membantu proses belajar mengajar. Selain itu, banyak yang menerapkan metode e-learning yang memungkinkan siswa belajar dari jarak jauh dengan bantuan internet. Nah, seperti dulu pada saat pandemi COVID-19, saya menggunakan aplikasi Google Classroom untuk submit tugas ataupun guru memberikan tugas di sana. Dan mulai saat saya SMA hingga kuliah, guru atau dosen itu menjelaskan pelajaran menggunakan proyektor dan menampilkan PPT atau desain Canva tentang materi yang akan disampaikan. Saya dan teman-teman mahasiswa lainnya juga menggunakan cara ini untuk melakukan presentasi di kelas. Dampak dari perubahan ini adalah pendidikan menjadi lebih mudah diakses oleh semua orang, termasuk yang berada di daerah terpencil. Namun ini juga menimbulkan kesenjangan nih bagi siswa yang tidak memiliki akses teknologi yang memadai. Pengalaman saya selanjutnya itu berkaitan dengan digitalisasi layanan keuangan. Dulu saat saya kecil, belanja di warung ataupun di pasar itu pasti menggunakan uang tunai. Biasanya saat kembalian jajanan saya itu 500 perak ataupun 1000 rupiah, ibu penjaga warung itu sulit memberikan uang kembalian saya yang masih kecil pada saat itu. Namun sekarang kita tidak perlu lagi khawatir dengan hal itu. Di zaman sekarang, siapa sih yang belum pernah menggunakan kris? Saat ini banyak orang yang tidak lagi menggunakan uang tunai dan lebih memilih dompet digital seperti GoPay, OVO, ataupun Dana untuk bertransaksi. Selain itu, internet banking ataupun mobile banking memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi tanpa harus pergi ke bank. Perubahan yang saya rasakan saat ini adalah penggunaan kris. Saat ini, saya jarang sekali memegang cash. Mau itu belanja di warung, di tempat makan, beli cemilan, beli skincare, bayar trans Padang, saya pasti menggunakan metode pembayaran dengan kris. Dengan kris, pembayaran itu menjadi lebih efisien dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, pada suatu ketika, aplikasi m-banking saya itu bermasalah dan saat itu saya tidak ada cash. Alhasil saya harus meminjam cash kepada teman saya untuk membayar makanan saya pada saat itu.
Jadi sekarang saya selalu sedia cash di saat-saat urgent seperti kejadian yang saya alami kemarin. Nah, jadi dari salah satu konsep perubahan sosial yaitu modernisasi ini membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun modernisasi ini menawarkan kemudahan dan peningkatan kualitas hidup, proses ini juga menuntut adaptasi yang terkadang menghadirkan tantangan baru bagi kita. Nah, itu tadi cerita tentang pengalaman saya yang berkaitan dengan perubahan sosial. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.